Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai analisis artikel isu gender dari diskusi 7 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Bahan diskusi yaitu membahas mengenai analisis artikel dari mulai pendahuluan, pembahasan, dan hasil. Saya mengambil artikel sumber dari jurnal Basic Edu dengan artikel yang berjudul Upaya Peningkatan Kemampuan Kesetaraan Gender Melalui Pembelajaran Berbasis Gender Sosial Inklusi pada Peserta Didik Sekolah Dasar. Bahan diskusi yang pertama yaitu pendahuluan dari artikel. Pendidikan merupakan hak dasar untuk semua individu karena menjadi sebuah pondasi untuk pembelajaran seumur hidup. Abad ke-21, dunia pendidikan Indonesia tersadar akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Salah satu halnya mengenai ketidaksetaraan gender yang sudah mulai terasa. Kesetaraan dan keadilan gender memerlukan sosialisasi yang tepat dan melalui institusi pendidikanlah jalan yang dirasa bisa berpengaruh selain lingkungan dan keluarga. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan peserta didik dari aspek sikap, psikomotor, dan kognitif melalui pembelajaran berbasis gender inklusi sosial, semoga dapat memberikan kesadaran bagi lembaga pendidik tentang pentingnya mengedepankan kesetaraan gender melalui pembelajaran berbasis gender inklusi sosial, serta dapat memberikan masukan, saran, dan data bagi penelitian yang akan berlangsung tentang pembelajaran berbasis gender pada siswa kelas 5 SD. Berikut ini merupakan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan pembelajaran berbasis gender sosial inklusi dapat meningkatkan pemahaman peserta didik sekolah dasar terhadap kesetaraan gender? Dan yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis gender untuk meningkatkan kemampuan kesetaraan gender di lingkungan sekolah dasar? Untuk bahan diskusi selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan dari artikel. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi isu kesetaraan gender. Yang pertama, dari sikap. Pada aspek percaya diri, siswa laki-laki ternyata lebih berani untuk menyampaikan pendapat, menginginkan sesuatu, dan diungkapkan secara langsung daripada perempuan. Yang kedua, dari aspek psikomotor, pihak sekolah mengadakan ekstrakurikuler yang menunjang aspek psikomotor seperti tapak suci, menggambar, menari, dan semua aktivitas yang berkaitan dengan keolahragaan serta kesenian. Namun, hasil kemampuan psikomotor peserta didik kelas 5 ternyata lebih didominasi oleh peserta didik laki-laki. Dan yang terakhir, dari aspek kognitif, berdasarkan hasil tes yang telah diberikan kepada peserta didik kelas 5 di K4 SD Muhammadiyah diperoleh data bahwa rata-rata hasil belajar peserta didik perempuan sebesar 82 yang dikategorikan sangat baik, sedangkan untuk rata-rata hasil belajar peserta laki-laki sebesar 79 dengan kategori sangat baik. Dari hasil belajar inilah dapat dikatakan bahwa tingkat kemampuan kognitif yang paling tinggi diduduki oleh peserta didik perempuan. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai hasil dan pembahasan, berikut ini adalah kesimpulannya. Siswa laki-laki lebih unggul dalam aspek psikomotorik dan kepercayaan diri, sementara siswa perempuan menunjukkan prestasi lebih tinggi dari aspek kognitif, terbukti dari perolehan nilai akademik yang lebih baik dibandingkan dari siswa laki-laki. Ini adalah beberapa referensi yang saya peroleh sebagai sumber analisis dari artikel yang telah dibahas sebelumnya. Sekian pemaparan dari saya untuk diskusi 7. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaiannya. Terima kasih.